Bucin boleh, tapi jangan berlebihan ya Besti. Ingat, semua akan lost contact pada waktunya. Ngata-ngatain Wenda, ngata-ngatain si Ruben Onsu lah, ngata-ngatain siapa? Pokoknya cewek nggak. Cong, 200 juta. Sarah Wenda, sebelum lu nikah sama Ruben Onsu lu cuma di gang. Lu mobilnya gak bisa masuk. Bercanda lu sama gua. Lu ngatain cangcong 200 juta kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih perkembangan terbaru soal perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwenda yang tetap saja dibahas oleh netizen ya. Kali ini perbincangan netizen melebar ya, mulai dari dugaan eksploitasi anak ya saat live streaming, polemik komunikasi soal kepindahan rumah, hingga berbagai komentar yang terus bermunculan di media sosial. Berbagai pendapat pun saling bertabrakan ya, bersinggungan, dan membuat isu ini menjadi perhatian publik terus-menerus teman-teman ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kasus anak ini, Ruben kalau salah satu alasannya adalah anak diajak live streaming yang dipahami adalah eksploitasi, maka Ruben nanti harus bisa menghadirkan ahli yang dapat menerangkan apakah tindakan Sarwenda mengajak anak live streaming itu apakah dapat dikategorikan sebagai eksploitasi anak atau tidak. Nah, kalau nanti dikategorikan sebagai eksploitasi anak, ya, maka nanti kembali lagi putusannya ada pada hakim. Apakah ya, bisa beralih tidak hak asuh anaknya dari Sarwenda kepada Ruben atas dasar eksploitasi anak tadi. Cuma kalau memang itu disimpulkan sebagai eksploitasi anak, ada dampak hukumnya. Apa dampak hukumnya? Dampak hukumnya itu diatur di pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada sanksi pidananya. Gimana sertifikat diamondnya banyak banget. Udah bangun nih Bunia nih. Iya udah bangun. Mami sebelum. Mami. Nah, Mami sudah sini. Bunda buka dong. Nanti Bunda akan lihat dalamnya ada apa. 1, 2, 3 go. Ini gelang ya? Gelang. Satu sertifikat satu. Iya, satu matanya. Jadi, satu mata berlian itu satu sertifikat. Jadi melingkar di dalam gelang itu, jadi ada setumpuk sertifikat tentang berlian itu. Berlian, GIA adalah berlian yang laporan penilaian atau sertifikat dari Gemological Institute of America atau GIA, lembaga nirlaba yang menjadi standar emas global untuk keaslian dan kualitas berlian. Sertifikat ini menjamin keaslian dan merinci kualitas berlian berdasarkan standar 4C. Karat, berat berlian, potongan, color atau warna, dan kejernihan, tingkat cacat atau noda. Di pasar Indonesia, harga berlian bersertifikat GIA sangat bervariasi, berkisar antara 15 juta hingga lebih dari 30 juta. Itu harga yang kemarin, bukan harga yang sekarang ya. Kamu mau cimol aja? Cimol aja. Endulita loh. Beli 3 apa 4? Apa 3? Lu mau nggak? Kenapa gua nawarin lu? Itu koi mau cimol. Koi mau cimol nggak? Biasanya aku soalnya cuma makannya ini. Drama halu itu, dilihat itu. Pengacaranya Ruben membuka semuanya. Ada uang AC 400 juta. 400 juta. Uang lift 507 juta. Setengah merinding 500 juta. Setengah miliar lebih katanya guys. Miliar lebih. Terus uang furniture 3 miliar. 3 miliar. 504 ya, sorry. 504.
Intinya itu 1,5 miliar lebih. Bayangkan, shock nggak lo? Mahalnya minta ampun. Fitinya. Oh, setuju. Ntar anak pungut mengulah lagi. Maksudnya gimana ibu? Maksudnya onyok gitu ya. Onyok berulah lagi gitu ya. Nah kita lihat lagi nih. Ini garis keras si fansnya Endah gitu guys ya. Tujuan dia drama-drama ini tahu nggak? Biar live dia itu rame terus pada saat dia jualan. Makanya dia tadi nggak datang di persidangan. Bikin skenario baru lagi. Padahal kita sebenarnya udah pada muak, udah pada muak. Anak pungut ini lagi. Anak pungut. Ini lagi satu anak pungut ini. Waduh, masa samain O-nya sama yang di bawah yang dok gitu guys. Wah, parah nih ibu ya. Apa nih? Terwakilkan oleh mbaknya ya. Akhirnya ada juga yang speak up guys ya. Wah, ini kita lihat seperti ini. Sarwenda yang pindah rumah, aku yang seneng. Wes pokoknya dengan rumah baru ini, suasana baru, nanti bisa live lagi, begitu kan? Pokoknya seneng, bahagia selalu ya pokoknya kalian. Sarwenda dan semua tim-timnya. Ya selalu ya Bunda Sarwenda ya. Bersama dengan timnya dan dengan anak-anaknya. Wes pokoknya bahagia selalu lah kalian. Memulai hidup yang baru, aktivitas baru. Semoga makin berkah dan jaya, kaya. Oh, amin. Ini nunggu api-api ku ben nular ke kita gitu ya. Gitu guys ya. Akhirnya ada juga yang mewakili isi hatiku, katanya itu dari Mela ya. Nah ini ada lagi apa lagi? Kembali lagi di. Bentar, ini Ruben Onsu heran. Endah kabari soal pindah rumah ke nomor lama yang tak lagi aktif katanya gitu ya. Berita digital buat warga-warga gue yang mager baca cekidot. Warga sini pada kumpul ya. Drama babak baru. Kok Ruben Onsu sama Sarwenda masih berlanjut nih. Lo pada bawa kacang sini, pada ngumpul sambil makan kacang ya. Enak banget nih. Dan kali ini soal komunikasi yang bikin publik bingung nih. Jadi gini, Sarwenda sebelumnya bilang dia tuh udah ngasih tahu ke Ko Ruben gitu kalau pindahan rumah bareng anak-anak lewat pesan singkat. Tapi sampai sekarang katanya nggak ada respon dari Ko Ruben. Nah pihak Ko Ruben kasih penjelasan nih yang berbeda tentunya. Kuasa hukum bilang Ko Ruben tuh nggak pernah nerima pesan itu karena dikirimnya ke nomor yang lama yang udah nggak aktif. Bahkan menurut mereka si Sarwenda sebenarnya udah tahu nomor baru Ruben karena pernah menghubungi nomor tersebut. Yang jadi pertanyaannya nih, kenapa masih kirim ke nomor yang lama nih? Ya, apalagi kalau emang susah komunikasi langsung. Dan masih bisa lewat kuasa hukum masing-masing kan seharusnya. Ini buat kata gue ya. Nah sementara itu Sarwenda tetap bilang nih dia udah menjelaskan kewajibannya dia buat ngasih tahu alamat baru demi anak-anak. Dia juga ngaku sedih karena pesannya nggak mendapat balasan. Sekarang menurut warga nih gimana, ini murni miskomunikasi atau sebenarnya komunikasi kedua pihak nih udah emang nggak bisa dibilang baik-baik aja. Mungkin kalian punya komentar ya, pendapat kalian gimana guys terkait infonya ini guys ya. Nah ini ada apa lagi guys? Kenapa tidak ada statement? Bentar ya, aku bacain dulu ya. Oke, saya potong dulu teman-teman ya. Jadi apa bang? Ya jadilah ya kan. Pada video yang sudah kita saksikan bareng-bareng pada segmen pertama tadi ya, netizen membahas berbagai perkembangan terkait konflik Ruben Onsu dan Sarwenda ya. Awalnya muncul pembahasan mengenai kemungkinan unsur eksploitasi anak apabila anak diajak melakukan live streaming ya. Menurut pembahasan netizen tersebut ya, apabila benar terbukti sebagai bagian dari eksploitasi, maka hal itu dapat memiliki konsekuensi hukum teman-temannya dan bahkan bisa menjadi pertimbangan dalam perkara hak asuh anak yang saat ini sedang bergulir. Selain itu, tadi diskusi bergeser ke berbagai isu lain ya, seperti nilai barang-barang rumah tangga, biaya AC, furnitur ya, hingga uang hasil live streaming yang disebut bernilai sangat tinggi sekali.
Netizen juga ramai membahas dugaan alasan ya kenapa Sarwenda itu tidak hadir di persidangan ya, serta menilai munculnya berbagai drama hanya untuk menarik perhatian publik saja. Selain itu, perdebatan mengenai pemberitahuan pindah rumah juga menjadi sorotan netizen. Ada yang menilai pesan dikirim ke nomor lama Ruben sehingga tidak pernah diterima. Sementara pihak lain merasa kewajiban memberi informasi sudah dilakukan. Kemudian tadi video ditutup dengan berbagai pendapat netizen yang saling berbeda ya mengenai siapa yang sebenarnya patut disalahkan dalam kasus ini. Lanjut. Oke, teman-teman, sudah sampai pada ujung video. Jadi pembahasan netizen berfokus pada alasan Sarwenda yang disebut belum meminta maaf ya kepada Ruben Onsu. Sebagian netizen beranggapan dukungan publik membuat permintaan maaf dianggap tidak perlu. Sedangkan sebagian lainnya justru berharap ya kedua belah pihak itu bisa berdamai. Kemudian percakapan melebar ke nostalgia ketika Ruben dan Sarwenda masih terlihat sebagai keluarga yang harmonis ya. Sehingga banyak netizen merasa prihatin melihat kondisi mereka saat ini. Selain itu, teman-teman, muncul pula komentar mengenai aktivitas sehari-hari Sarwenda, termasuk kebiasaan mencuci pakaian sendiri ya, meskipun dianggap memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menggunakan bantuan orang lain. Hal-hal kecil seperti itu ya ikut memancing beragam opini, mulai dari yang memuji kesederhanaannya hingga yang mempertanyakan alasannya. Secara keseluruhan, video yang sudah kita saksikan didominasi oleh reaksi netizen yang memberikan penilaian berdasarkan sudut pandang masing-masing terhadap perkembangan hubungan antara Ruben dan Sarwenda. Oke teman-teman ya, demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.